saudara-saudariku, alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hidup sampai di hari ketiga Ramadan 1430 Hijriah. Mudah-mudahan hari ini kita bisa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga untuk tahun ini insyaallah Ramadan kita itu sampai kurang lebih 30 hari. Ya, jadi Idul Fitri diduga kuat akan dirayakan bersamaan dari Sabang sampai dengan Merauke. Jadi akhir bulan Ramadannya akan berakhir di tanggal 4 Juli, ya, hari Senin, ya, 2016. Hanya nanti posisi hilalnya saat matahari tenggelam itu masih di bawah ufuk, ya. Jadi rumusnya digenapkan bilangan jadi 30, Ramadannya akan 30 hari. Jadi 5 Julinya masih dihitung sebagai tanggal 30 Ramadan, baru lusanya masuk ke Idul Fitri. Insyaallah Idul Fitrinya hari Rabu bertepatan dengan tanggal 6 Juli 2016. Anda pun jadi panjang tuh ya, puasanya 30 hari, Jumatnya 5 Jumat, plus liburnya juga dari Senin kan, Senin, Selasa dan seterusnya. Ini siklus 5 tahunan. Di sampai tahun 2001 insyaallah 2021 itu insyaallah dari mulai awal puasa sampai dengan Idul Fitrinya itu akan bersamaan di Indonesia. Tidak akan berbeda. Karena itu kalau kita sudah ketahui waktunya, kurang lebih ada kisaran sampai dengan 30 hari, sekarang sudah hari yang ketiga, kira-kira apa yang kita rencanakan? Amal apa yang kita kerjakan? Nah, paling gampang ada petunjuk dalam Al-Quran, surah ke-59, di akhir ayat ke-7. Pelan-pelan. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kata Quran rumus cepatnya, kalau Anda ingin lakukan sesuatu amalan di waktu kapanpun, paling gampang apa yang dibawa oleh Nabi itu Anda catat, kemudian Anda coba rapikan, dan itu yang dikerjakan. Nah, termasuk saat Ramadan, kira-kira Nabi mengerjakan apa saja saat Ramadan, itu yang kita kemudian kumpulkan dan kita coba kerjakan. Yang Nabi kita tidak kerjakan kita simpan. Masa Nabi aja kerjakan kita kemudian kerjakan? Nah, dari situ kita akan keluarkan kira-kira apa yang dilakukan oleh Nabi, dimaksimalkan oleh beliau saat Ramadan itu, lalu coba kita kemudian amalkan sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Mohon maaf, jangan-jangan kita diberikan kesempatan tahun ini karena yang kemarin belum maksimal. Nah, saya petakan cepat, ada 3 amalan. Jadi Nabi hanya mengerjakan 3 ini saja. Ada 3 amalan yang dimaksimalkan oleh Rasulullah SAW saat datang Ramadan. Pertama, ada yang disebut dengan ibadah malam. Ibadah malam. Malam dikenal dengan lail dalam bahasa Arab, ibadatul lail. Jadi kalau Anda mendengar kata lail, lailah itu artinya malam. Pernah dengar istilah Lailatul Qadar? Itu malam Al-Qadar. Jadi kalau sudah pakai lailah, jangan pakai malam lagi. Ya Allah, mohon anugerahkan pada hamba malam Lailatul Qadar. Itu kebanyakan. Kalau sudah Lail itu sama. Ibu Laila itu ibu malam-malam. Lain. Baik, kita lihat dulu waktunya dari ba'da Isya. Isya ba'da artinya setelah. Kalau Anda bikin janji menyertakan ba'da, setelahnya juga sebutkan lagi. Pak, ketemuan ya kapan? Setelah ba'da asar. Itu kelebihan. Jadi kalau sudah ba'da dia setelah sampai dengan menjelang fajar disebut dengan sahar. Saya ada cepat. Anda jangan khawatir kalau ada yang ingin dicatat atau dilihat, nanti saya bawakan hadiah hari ini, saya bawakan buku ya. Kami di mobil nanti ada sekitar 3 pack, jadi insya Allah cukup saya kira untuk dibagikan untuk jumlah saat ini ya. Jadi masing-masing dapat 1 buku insya Allah. Alhamdulillah. Tidak cukup dengan alhamdulillah, baca dulu, mulai lagi amalkan. Kedua, cepat ya. Saya sengaja saya akhirkan bagian sholat saya supaya kewajiban Anda terpenuhi dulu ya. Sahar, pelan-pelan. Kisaran waktu singkat 20 sampai 30 menit menjelang fajar. Hati-hati, ini yang tidak banyak orang tahu, bahkan pahalanya begitu besar. Kalau Anda bisa dapati ini, itu disebutkan di Quran lebih daripada surga neraka. Nanti kita lihat ini. 3, ada ibadah siang yang dikerjakan saat siang, ibadatul malam. Ini yang sekarang sedang kita jalani ya. Kira-kira maksimal atau tidak. Waktunya dari mulai fajar, subuh ya, sampai dengan maghrib menjelang isya. Jadi ada 3 amalan di 3 waktu ini. Sekarang kita agak cepat turunkan amalan-amalan itu. Baik.
tapi di malam Ramadan. Ya. Beliau umumnya memaksimalkan 3 amalan utama. Jadi ada 3 amalan utama yang dikerjakan oleh Nabi SAW di malam Ramadan. Anda yang terlewat 3 malam sampai dengan malam tadi, maka jangan sampai tidak tertinggalkan lagi malam ini. Saya belum tentu dapat lagi ini. Yuk kita fokus. Izin, boleh saya hapus ini atas dulu sedikit ya. Anda fokus lagi, fokus lihat, saya tulis sendiri, terangkan sendiri, saya hapus sendiri. Satu, salat. Ada satu sholat yang nanti Anda kerjakan, istimewa sholat ini hanya di malam-malam Ramadan. Sulit Anda temukan. Kalau Anda tidak maksimalkan malam-malam ini, maaf, Anda harus tunggu tahun depan lagi. Dan beritanya Anda belum tentu hidup sampai tahun depan. Jadi kalau Allah kasih tahu ini, maksimalkan. Ya. Baik, ingat betul karena waktunya dari ba'da Isya sampai menjelang fajar di waktu sahar, maka Anda hanya boleh menunaikan saat sholat ini setelah Anda tunaikan sholat Isya-nya. Ini nggak boleh Anda menunaikan sholat ini yang nanti akan disebut dengan tarawih, ya, sementara Anda belum menunaikan sholat Isya. Jadi, kalau pulang ke rumah ingin bergabung dengan jamaah di masjid orang sudah mulai tarawih, Anda Isya dulu, baru masuk ke tarawih. Pak, lihat sini. Kita ambil dulu turunannya di Quran dengan hadis supaya paham apa sholat yang dimaksudkan ya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kitabul Iman nomor Kitabul Siyam nomor hadis ke-37. Oke, saya berikan ilmu sebentar. Lihat sini. Pakai al ya, bukan Bukhari, tapi Al-Bukhari. Ya. Dalam orang-orang yang belajar ilmu hadis, ketika ada orang menyebutkan Bukhari, Imam Bukhari, itu kata orang ilmu hadis belum belajar hadis. Karena Al-Bukhari ini itu bukan nama asli. Ya. Nama aslinya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Badisbah. Tinggal di Kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan, sekarang negaranya Uzbekistan. Kalau ada non-Arab datang ke Arab untuk belajar, umumnya dia akan perkenalkan dengan nama daerah, bukan nama diri. Ya. Untuk menyampaikan pesan bahwa Islam sudah sampai ke tempat kami, ini buktinya kami masuk Islam. Ya, rumusnya tambah al di depannya, ujungnya ganti dengan i. Tadi dari Bukhara, saya Muhammad dari Bukhara. Ya. Tambah al jadi Al-Bukhari, ujungnya dengan kasrah Al-Bukhari. Saya dari Bukhara. Ada guru besar kita dari Banten, Syekh Nawawi juga ya. Sampai jadi imam besar di Masjid Al-Haram. Ya. Dia memperkenalkan ana Al-Bantani, saya dari Banten. Ahli hadis terakhir kontemporer yang hidup di Mekah itu sedunia Pak. Ya. Di pakar hadis sedunia yang hafal hadis dengan sanadnya. Ya, sanad itu orang-orangnya sampai pada Nabi, transmisi orang sampai pada Nabi. Itu gelarnya Muslim ad-dunya, ahli sanad sedunia, bukan orang Arab, orang Padang. Namanya Syekh Yasin Al-Padani. Ada Syekh Abdul Somad Al-Palembang. Ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Anda boleh misalnya kalau Anda tinggal misal saja ya, di Lebak Bulus, kan? Ada Pak Dodi dari Lebak Bulus, boleh Anak Dodi Al-Lebak Bulus. Datang ke Mekah Anda kenal. Oke. Orang Jakarta nggak mau ngaku biasanya, nanti jadi Betawi ya. Agak kurang enak. Lihat sini. Hadis Al-Bukhari nomor hadis 37. Man qama Ramadan, saya cepat imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menunaikan qiyam? Perhatikan betul, Nabi menyebutnya dengan qiyam. Jadi kalau Anda cari di dalam hadis tidak akan ditemukan istilah salat tarawih. Itu enggak ada. Jangankan hadis sahih, hadis palsu pun tidak akan menyebutkan. Tidak akan ditemukan istilahnya qiyam. Qiyam jenisnya di Quran, nanti kita akan lihat kenapa Nabi menyebut dengan nama ini. Itu dibagi dua. Pertama Anda temukan di Quran surah 73 Al-Muzammil ayat 1 sampai 20 ya. Salat yang ditunaikan langsung setelah Isya tadi tanpa diawali dengan tidur. Itu disebut dengan qiyamul lail kalau di luar Ramadan. Qiyamul lail. Jadi kalau Anda ingin menunaikan qiyamul lail, tunaikan setelah salat Isya tanpa didahului dengan tidur. Sekalipun Anda punya tugas di luar, pulang ke rumah jam 1, belum tidur, ingin sholat, itu bukan tahajud. Tapi qiyamul lail, ingat betul ya, ada perbedaannya nanti ya. Saya sering lihat ada instansi, lembaga, bahkan anak-anak sekolah mengadakan mabit, malam bimbingan iman dan takwa. Salah satu paketnya qiyamul lail, tapi pada tidur dulu. Itu bukan qiyamul lail. Kalau Anda tidur dulu, kemudian Anda tunaikan malam sholatnya, maka itu disebut dengan tahajud. Dalilnya Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Minal laili fatahajjad. Jadi yang ini disebut dengan qiyamul lail. Oke. Yang ini disebut dengan tahajud. Nama keduanya
disebut dengan qiyam. Lihat faedahnya, lihat manfaatnya. Kalau Nabi menyebutkan qiyamul lail fi Ramadan, itu artinya salat yang kita tunaikan di malam Ramadan harus langsung dilakukan ba'da isya, nggak boleh ada tidur. Kalau Nabi sebutkan tahajud fi Ramadan, maka seluruhnya mesti tidur dulu, malamnya baru bangun tunaikan. Tapi ketika Nabi menyebutkan dengan nama umumnya, ini artinya memberikan kemudahan bagi kita untuk melakukannya. Ada yang ingin langsung ba'da isya, silakan. Anda punya persoalan tertentu, ingin istirahat atau ingin malam mengejarnya, silakan, tidak ada masalah. Jelas di sini? Di pertama, dari sisi waktu bisa tunaikan ba'da isya langsung atau tunaikan di pertengahan malam sampai ujung malamnya. Oke, ya Rasulullah, kami sudah tahu waktunya. Bagaimana cara menunaikannya? Ini poin pentingnya. Satu, dari jumlah rakaat dulu. Rakaat. Berapa rakaat tarawih? Qiyam? Tahu dari mana? Ini. Kita harus lihat dulu, jangan-jangan selama ini kita lakukan ternyata dalilnya tidak ditemukan, nggak ada petunjuknya. Anda juga tidak mungkin menunaikan tugas di kantor kalau tidak ada ketentuannya kan? Ada jumlah yupisnya. Mari kita lihat. Pertama kita akan ambil dulu Rasulullah hadis riwayat Muslim. Ini kaidah pertama, jumlah rakaat di bilangan salat qiyam. Pertama hadis riwayat Muslim. Saya tulis semuanya dulu ya. Nomor hadis 749 diriwayatkan oleh Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, namanya Abdullah. Jumlah rakaat spesifiknya bisa ditemukan di Al-Bukhari nomor hadis 1147, di hadis Muslim di redaksi yang sama Anda temukan di nomor hadis 738, diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kalau ingin versi yang lain di hadis Muslim nomor hadis 764 ya. Ini oleh Ibnu Abbas, bisa ditemukan juga di Abu Dawud nomor hadis 1365. Kemudian yang terakhir versi Umar bin Khattab ya, di Al-Bukhari nomor hadis 2010 sampai 2012. Posisi paling kiri agak pertengahan di kitab hadisnya. Di sini dari Umar bin Khattab. Oke, saya agak cepat ya. Kata Nabi, berapa jumlah rakaat ya Rasulullah? Kita bertanya. Kata Nabi, salatul laili. Kalau Anda ingin tunaikan salat malam itu masuk di malam Ramadan, masna. Mulai silahkan tunaikan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sampai berapa banyak ya Rasulullah? Perhatikan, tidak disebutkan. Kata Nabi, wa idza khasya ahadakumul fajra falyutir rak'atan wahidah. Silahkan tunaikan sampai ketika fajar akan menjelang datang, engkau sadar itu, segera tutup dengan witir 1 rakaat supaya punya kesempatan untuk makan salam. Betul? Baik. Anda bisa nggak bayangkan ada orang sholat dari ba'da isya sampai menjelang fajar dalam ilmu hadis rumus seperti ini menunjukkan hakikatnya tidak memberikan batas. Sepanjang Anda mampu silakan maksimalkan. Ini tidak ada batasan. Silakan. Yang penting ketika fajar mau tiba, ya sempurnakan dulu dengan witir 1 rakaat, tutup segera supaya ada sunnah untuk bisa makan salam. Ya Rasulullah, kita bertanya, kalau tidak diberikan rakaat yang standar, nanti Allah akan berantakan semaunya. Hari ini 2, besok 4, besok 6, turun ke 4 lagi ya? Tidak ada standarisasi. Adakah bagian yang mencontohkan pada kami untuk bisa kami tiru? Ya, berapa minimalnya, berapa maksimalnya ya? Nah, maka Aisyah radhiyallahu anha memberikan kabar pada kita. Al-Bukhari nomor hadis 1147, Muslim 738. Kata Aisyah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selama tinggal bersama saya saksikan Nabi SAW dalam salat qiyamnya fi Ramadan wala fi ghairi, baik di Ramadan atau bukan, ya ma yazidu ala 11 rakaat, tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Baik, jadi selama ingat kalimat ini, selama tinggal dengan Aisyah harus ada batasan kalimat ini. Beliau tunaikan 11 rakaat, tidak lebih dari itu. Rumusnya yusalli arba'an, salat 4, kemudian salam. Yusalli arba'an, 4, kemudian salam. Thumma yusalli 3, terakhir baru witir 3 rakaat. Di rumusnya 4, kemudian ya. Jadi kalau Anda menemukan di satu masjid tertentu ada dan salat rumusnya seperti ini 11 rakaat, sah. Berdasarkan hadis ini. Jelas? Baik. Apakah hanya seperti ini saja? Bagaimana kalau beliau tinggal di tempat yang bukan rumah Aisyah? Kan tidak selamanya di rumah Aisyah ya. Istri beliau tidak hanya Aisyah. Ya, ada Ummi Kulthum, ada Ummu Habibah, ada Maimunah, ada Zainab kan? Ternyata keterangan Ibnu Abbas di hadis riwayat Muslim nomor hadis 764 ya, ditemukan juga di Abu Dawud nomor hadis 1365. Kata beliau saat menginap di rumah bibinya Maimunah, istri Nabi
sallallahu alaihi wasallam, ternyata Rasulullah kana salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya 13 raka'atan, 13 rakaat. 13 ini pun intinya 11 juga. Ya. 11 juga. Yang duanya tambahan pembuka salat ringan. Jadi sebelum memulai yang 11 ini, kadang beliau mulai dulu dengan 2 rakaat ringan, disebut dengan khafifatain namanya. Khafifatain. Jadi kata khafifah, ya, khafifah itu artinya ringan. Ya. Khafifah indar para wanita, ya, salah satu menteri di kita, ya, kabinet kita, ringan, orang yang ringan senyum, ringan bantuan, ringan tangan, khafif. Nah, dipakai dalam sholat khafifatain 2 rakaat. Ini sholat yang ringan. Maksud ringan itu Anda tidak perlu baca iftitah dan baca surah. Jadi begitu takbir, Allahu Akbar, langsung ta'awudz, baca Al-Fatihah sampai wal-walid, rukuk langsung, yang tidak sujud 2 rakaat seperti itu. Ya. Jadi tidak perlu pakai surah. Ya. Jangan terlampau soleh, Nabi aja nggak pakai, masa Anda mau pakai? Ya. Ringan aja. Nah, setelah itu kerjakan ini yang intinya. Maksudnya ini supaya membuat ketersambungan diri kita dengan Allah. Warming up lah ya. Sebelum kita kerjakan ada ketersambungan juga. Rumusnya kata Ibnu Abbas 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat 1, 2, 3, 4, 5, 10 plus 1 witirnya. Kadang-kadang 8, 3 witir. Jadi kalau Anda menunaikan 11 rakaat dengan formasi seperti ini, itu artinya Anda juga sedang mencontoh Nabi dengan riwayat yang tadi kami sebutkan. Sah, jelas di sini? Baik. Bukankah Nabi pernah 3 malam tidak salat di rumah istrinya, tapi di masjid kan? Ya, bukankah dalam riwayat Ramadan 3 malam beliau dinaikkan di masjid dengan sahabat yang lainnya? Nah, keterangan Umar bin Khattab dalam Al-Bukhari hadis 2010 sampai 2012 dikuatkan oleh Uthman, oleh Ali, Ubay bin Ka'ab. Ternyata beliau lebih menunaikan dari 11 rakaat. Ya, kadang 20, kadang sampai lebih, bahkan Ubay sampai ke 36, ada yang 40 rakaat. Umar meriwayatkan yang 20 rakaat plus 3. 20 plus 3. Tapi kalau Anda tunaikan 20, rumusnya 2, ya, bukan 4. 2 sampai 10 kali baru witirnya 3. Ada bahkan yang sampai 36 witirnya 3. Itu orang-orang Madinah. Jadi setiap sampai Imam Malik, sampai kalau Anda umrah sekarang ke Madinah, itu pasti tarawihnya 36 rakaat. Witirnya 3. Kalau di Mekah 23, ya 20 plus 3. Keluar sedikit dari situ, itu sudah 11. Ada yang 11. Jadi tidak ada masalah. Yang mau Anda tunaikan 11 boleh, 23 boleh, bahkan lebih dari itu tidak ada masalah. Tetap yang salah hanya yang besar, yang tidak sholat. Okay? Jangan bertengkar berselisih pada hal yang sebetulnya ada nasih. Nah, nanti kita akan lihat kapan Nabi sholat 11 rakaat, maksudnya bagaimana cara beliau menunaikannya, dan kalau 23 rakaat seperti apa sifat sholatnya. Jelas di sini? Oke, kita sambungkan deh. Sampai jam berapa? Jam 1. Saya coba semua maksimalkan ya. Saya teruskan dulu, saya hapus yang ini kan. Boleh sampai jam 3, saya jam 1 pamit ada di sini ya. Baik, sekarang lihat ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Anda mau sampai 100 rakaat pun, kalau tidak mendapati yang ini, yang berikut, maka sholat kita akan sia-sia. Akan sia-sia. Kata Nabi, "Rabbaka imin lai salam min qiyamah ila salam." Tidak sedikit orang yang menunaikan qiyam, tidak mendapat apapun dalam qiyam, kecuali capek begadang saja. Hanya begadang capek saja. Jadi maaf pahala tidak dapat, ampunan tidak dapat, rahmat tidak dapat. Karena itu mari kita lihat. Bahkan mohon maaf ya, ini kisah jarang disebutkan. Jangankan dalam sholat sunnah, ini ada dalam sholat fardu. Seorang sahabat hidup di zaman Nabi. Ada kisahnya di Al-Bukhari nomor hadis 757, redaksi yang sama di hadis Muslim nomor hadis 397. Jadi di Masjid An-Nabawi datang seorang sahabat sholat di samping Nabi. Dari takbir sampai dengan salam, ya. Setelah selesai sholat, komentar Nabi pada orang ini pertama kali, "Sholli fa innaka lam tusalli." Anda silakan sholat lagi karena Anda belum sholat. Padahal sudah sholat. Dia mengulang yang kedua, komentar Nabi sampai yang ketiga. Sampai ketiga dia katakan, "Bima mana ya Rasulullah, la adri kaifa usalli." Saya tidak tahu lagi dengan cara apa saya mesti sholat dengan benar. Anjing diajarkan saya sholat yang benar. Maka diajarkan oleh Nabi bahkan dari wudunya. Idza qumta ila shalah fasjud wudu, sempurnakan wudunya, sembah takbir qiblat menghadap ke kiblat dari mulai takbir sampai selesai. Dari situ Nabi ucapkan sallu kama ra'aitumuni usalli. Al-Bukhari dalam hadis 659. Salatlah kalian persis seperti melihat saya seperti ini. Anda bisa bayangkan sahabat hidup di zaman Nabi, melihat Nabi, tinggal bersekitaran dengan Nabi, sholat di samping Nabi masih belum aman sholatnya. Ada orang bukan sahabat, belum pernah lihat Nabi, di mimpi dia kadang belum pernah jumpa, ya surganya belum jelas, amalan berantakan, bisa menegangkan, masih merasa aman dengan sholatnya.
Sahabat ini mau belajar, masa bukan sahabat yang mau belajar? Ada poin di situ. Nanti lain waktu kalau kita berjumpa, kita akan lihat ternyata ada fungsi lima fungsi yang sangat bermanfaat untuk kita dengan menunaikan sholat. Kalau Anda nggak dapat yang lima ini, ada yang sholat dan sholat. Ya. Teruskan. Maka dalam hal ini sifat sholat ini yang penting. Bagaimana cara sholat ini, sifat sholatnya dalam menunaikan qiyam ini. Saya teruskan satu keterangan dari Abdullah bin Mas'ud dan Hudzaifah al-Yamani. Satu kali bertanya pada Sayyidah Aisyah bagaimana sifat sholatnya Nabi selain jumlah rakaat yang tadi disebutkan. Kata Aisyah, komentar pertamanya, la tas'al an hasbihinna wa qawlihinna. Gak usah ditanya bagaimana bagus dan panjangnya bacaan. Tenang, rakaat-rakaat. Penasaran dengan itu, satu kali bermakmum di belakang Nabi, Masya Allah. Ketika beliau bermakmum, saya kembali dulu ya. Abdullah bin Mas'ud itu di antara sahabat yang paling indah bacaan Quran. Jadi kalau beliau baca Quran, itu pernah satu kali terjadi ketika baca Quran itu angin bertiup sangat kencang. Pohon-pohon kemudian mulai bergerak. Beliau berhenti, itu tenang lagi. Dibaca, bergejolak lagi. Sampai ketika disampaikan pada Rasulullah terjadi seperti ini. Kata Nabi, tahu kamu tahu, saat engkau baca Quran itu, malaikat berlutut untuk mendengarkan bacaan. Anda bayangkan saking indah, berlutut untuk mendengarkan bacaan. Kalau engkau teruskan, dia akan hancur di sekitar. Makanya dengan rahmat Allah, beliau hanya diciptakan satu orang di muka bumi. Coba kalau CMK ini seperti Abdullah bin Mas'ud, hancur kayak Pak Bonas gitu. Makanya ketika Anda baca Quran, malaikat gak ada yang turun. Baik. Oke, jadi kata beliau, lihat komentarnya. Ketika saya sholat di belakang Nabi, itu tidak ada bacaan Sayyidah Nabi. Saya ulang, tidak ada bacaan Sayyidah Nabi. Jadi kalau dibacakan surga, kayaknya pengen cepat masuk. Dibacakan neraka, takut ya Allah, takut jangan sampai terjadi gitu ya. Nah, rakaat-rakaatnya bagaimana? Masya Allah, tenang gitu ya. Dari satu rakaat baik, rukuknya, sujudnya, bahkan setiap salam, 2 rakaat kadang dia berdoa dulu, pikir dulu. Baik, aktivitas yang dilakukan berdampak pada ketenangan jiwa. Ada kenikmatan pada roh. Dalam bahasa Arab disebut dengan tarwihah. Tarwihah. Oke. Dari kata roha asalnya. Sudah jadi bahasa Indonesia, rehat. Anda sedang rehat. Nah, ya. Maka rehat melahirkan kelapangan di jiwa kita, yang menenangkan pikiran. Ada orang kan bahkan sampai istirahat, sampai tidur 2 jam, tapi masih mengatakan, ya saya nggak bisa istirahat. Padahal dia tidur tadi, karena hatinya belum lapang. Jadi kalau sudah hati lapang, pikiran tenang, baru disebut dengan rehat. Nah, kalau Anda melakukan aktivitas berdampak pada jiwa, tarawih namanya. Kalau dijamakkan 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, demikian seterusnya, maka kalimat ini dirubah menjadi jamak tarawih. Dari sini muncul istilah tarawih dan dipopulerkan oleh para ulama. Ini tarawih itu bukan nama sholatnya, tapi sifat sholatnya. Dipopulerkan pada kita seakan-akan ini memberikan kesan. Kalau Anda ingin tunaikan sholatnya di malam-malam Ramadan, tunaikan dengan tenang. Bacaannya yang tenang, gerakan-gerakannya yang tenang, sampai ada pengaruh ke dalam diri. Jadi kalau bacaan-bacaan yang maaf terkesan terburu-buru, gerakan yang tidak wajar, itu bukan tarawih namanya. Saya sampai sekarang agak sulit memahami ya. Tahun lalu itu kita lihat ada orang sholat 11 rakaat bisa hampir 1 jam. Masa yang 23 cuma 15 menit? Tahun lalu 7 menit kan? Itu bukan tarawih. Ya, saya waktu beberapa lalu di Bintara hari Kamis lalu sampai seorang ibu mengatakan, Ustaz, di tempat saya itu Al-Fatihahnya imamnya tanpa nafas. Hidup kok, saya bilang untuk Masya Allah. Maksudnya bisa sekali nafas dia selesaikan. Itu bukan tarawih. Jadi kalau Anda ingin berkata, yuk tarawih, artinya Anda cari imam yang baik. Jika dibacakan ada sentuhan kejiwaan. Saya mau cuma berdiri ngapain? Berdiri gerak sampai selesai itu kan ada nilai. Cari yang terbaik sampai kita ada serapan kejiwaan. Ya. Oke, yang kedua, kata Abdullah bin Mas'ud, ketika rakaat pertama itu berdiri saking enaknya, saya telusuri, Masya Allah, Nabi SAW, seorang Nabi Rasul, itu sampai berdiri pertama rakaatnya sampai 100 ayat Al-Baqarah. Saya kira akan rukuk, ternyata nyambung ke Ali Imran. Jadi belum rukuk. Al-Baqarah 286 ayat, Ali Imran 200 ayat, itu langsung nyambung, tidak rukuk. Saya kira akan rukuk nyambung ke An-Nisa sampai ayat 176. Baru di An-Nisa ayat 176 beliau rukuk. Jadi dia Nabi, Rasul, orang paling taat, solehnya luar biasa, menunaikan qiyam dan rakaat pertama 5 juz 4 halaman, baru rukuk. Besoknya Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah al-Yamani tidak ikutan lagi. Tapi bukan karena capek, Anda jangan salah. Bukan karena capek, jangan keliru, bukan. Kata Abdullah bin Mas'ud, saya itu secara pribadi pada diri saya itu sering merasa kurang khusyuk, bukan nabinya. Karena saya sering menduga ini nabi kapan rukui. Kira-kira di sini, bukan. Kira-kira untuk diteladani maksudnya.
Kalau masalah lama atau tidak itu biasa Pak sahabat. Anda kalau punya waktu cari bukunya Imam An-Nawawi, ya. Imam An-Nawawi yang mengarang Al-Arba'in Nawawi, ya. Itu punya kitab namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya. Kalau di kitab aslinya yang warna kuning terbitan Darun Nafais, Anda buka halaman 47, sebelah kiri posisinya paragraf ketiga, baris 1 sampai 7. Itu disebutkan bagaimana Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab dalam sibuknya seperti Anda ini pekerjaannya, itu malamnya masih bisa menunaikan qiyam sampai hafal Quran. Selesai. Ini bisa dibayangkan ya. Nah, tapi poin yang diambil oleh para ulama, jadi ada contoh dari Nabi kalau malam Ramadan tidak ingin ibadah, khususnya dalam tarawih, perbanyak bacaan ayat. Ini maksudnya, perbanyak. Ya. Jadi jangan cukupkan pada yang standar-standar saja. Ya. Semampu, yang kita mampu, sekiranya mampu. Ya. Ingat, baca Quran satu hurufnya berapa pahalanya? Tahu dari mana? Di At-Tirmidzi, nomor hadis 2910. At-Tirmidzi itu nama aslinya Muhammad, imam besar, lahir 209 Hijrah. Ya. Orang soleh, Masya Allah, ahli tahajud, kemudian ahli puasa, hafal Quran, hafal hadis, menulis banyak kitab hadis. Tapi yang penting Anda tahu, beliau di akhir hidupnya itu seringkali menangis sampai buta matanya. Seringkali menangis sampai buta matanya. Ketika ditanya ke Syekh, kata beliau, saya takut ketika saya wafat, bekal yang saya bawa menghadap Allah itu masih kurang. Dan saya bayangkan imam besar, ahli Quran, ahli hadis, menghafal banyak hal, ya, amalnya pada kita luar biasa sampainya. Pasti mau menangis di hidupnya karena merasa takut pulang kepada Allah bekalnya kurang. Coba bandingkan dengan kita ya, komparasikan saja kita akan temukan di mana kekurangan kita. Kata Nabi SAW di hadis ini, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanah." Siapa yang bisa baca satu huruf saja dari Al-Quran, dia dapat 10 kebaikan. Walau aqul alif lam mim harf, saya tidak katakan alif lam satu huruf, tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Jadi kalau Anda bacakan alif lam mim, dapat berapa? Itu di luar Ramadan. Saat Ramadan tidak berlaku. Saat Ramadan hadis itu tidak berlaku. Yang berlaku hadis kursi tercantum di Al-Bukhari nomor hadis 1793, di hadis Muslim 1151, dan di Ibnu Majah nomor hadis 1638. Saya bacakan hadis ini. Lihat ini hadis kursi. Allah berfirman di hadis kursi, "As-siyamu li wa ana ajzi bihi." Tunaikan puasa, ikhlas karenaku, maka aku yang akan langsung memberikan pahala. Jadi setiap perbuatan kita yang dilakukan saat Ramadan, Allah langsung memberikan pahala. Di luar Ramadan catat dulu. Tapi saat Ramadan Allah berikan hasil. Berapa minimalnya? Wal hasanatu bi asyri amsalha. Setiap kebaikan yang dilakukan saat Ramadan dikali 10 kali lipat hari biasa. 10 kali lipat. Jadi kalau Anda baca Quran diperbanyak misalnya, biasa satu hurufnya 10, Ramadan kali lagi 10. Ya. Maka demi Allah saya katakan, sangat rugi seorang muslim yang saat Ramadan dia tidak menghidupkan Ramadan dengan bacaan Quran atau beramal baik dalam kehidupan. Maka maksimalkan. Ya. Maka yang biasa-biasa kita baca sedikit-sedikit, coba naikkan sedikit ya. Kayak sebelum Ramadan sebenarnya juz amma kan, itu pun yang paling amma, paling ujung ya. Wallahu ahad, Allahu rabbil falaq, Allahu rabbil nas. Maka naikkan saat Ramadan, ya, supaya berlipat. Oke, tapi maaf ya, tolong garis bawahi sesuai kadar kemampuan kamu. Ini jangan dipaksakan. Jadi kalau Anda merasa belum bisa mengikuti yang 1 juz per malam, cari yang setengahnya, sesuaikan supaya tidak ada kebosanan yang cepat. Di masa Nabi itu pernah terjadi orang mengimami sholat maghrib membacakan Al-Baqarah. Pernah terjadi, dan diadukan oleh sahabat, ya Rasulullah terjadi begini. Kata Nabi dipanggil imamnya, la tut'imin nas min wahid. Tolong jangan merepotkan orang. Ya, besoknya diganti, disesuaikan. Ya. Pernah terjadi saya mau mengimami di salah satu tempat di Bekasi, itu sholat gerhana, susuf. Begitu saya imami, saya berpaling dulu, saya sampaikan ini momentum langka, banyak pahalanya. Apakah kita ingin tunaikan seperti Nabi atau coba untuk mirip-mirip Nabi dulu? Mereka mengatakan karena senang dengan sunnah Nabi, mereka bilang Ustaz seperti Nabi. Kapan lagi kita dapat ini? Saya bilang baik kalau begitu saya akan coba maksimalkan, tapi izin saya sampaikan. Kalau ini persis seperti Nabi, maka kan surat khusus gerhana ada 4 surat ya, 22 sujud. Surat pertama saya baca, saya bilang Al-Baqarah sampai selesai. Kedua Ali Imran sampai selesai. Ketiga An-Nisa sampai selesai. Baru yang keempat Sabbih isma rabbikal a'la. Itu saya tidak bertanya lagi, hampir semua mengangkat tangan. Ustaz, pilih-pilih Nabi aja. Terakhir saya berhenti di sini. Kalau kita mau dialog, saya perkenalkan ya. Oke, nanti sebelum ke saat itu satu hal yang penting. Oke, lihat sini. Yang ketiga, ini yang menentukan. Kalau Anda bisa kerjakan ini, itu jaminan di hadisnya langsung. Dosa kita itu akan diampuni oleh Allah seketika dari mulai balik sampai saat ini. Masya Allah, tolong pahami betul ini. Jangan-jangan Allah berikan malam ini karena yang kemarin belum terampuni.
Lihat sini, rumus hadisnya, man qama Ramadan, Al-Bukhari, hadis 37. Siapa yang bisa menunaikan qiyam Ramadan, iman, dia lakukan karena Allah. Ingat ikhlas salat pertama. Karena ada orang yang menunaikan salat Ramadan itu cuma formalitas saja, yang penting tarawih. Dia nggak peduli diterima atau tidak, itu urusan Allah. Pertama ikhlas. Kedua, ini yang jarang dilakukan. Wahtisaban, dia mencari limpahan pahala dengan cara sambil berevaluasi diri. Dia bermuhasabah, ya. Mengingat dosa-dosanya saat dalam salat itu. Ya. Muhasabah. Bisa saya contohkan begini, Anda ketika sujud dalam salat-salat tarawih itu, ya, Anda bacakan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma subhana rabbiyal a'la. Ya Allah, Maha Suci Engkau. Hamba memuji, mohon ampuni hamba ya. Ampuni. Saat lisan Anda mengucapkan itu, Allahumma firli. Jangan cuma diri senang hamba. Anda itu tidak sampai malam itu Anda memang punya dosa apa sampai pengen diampuni? Punya sahabat. Maka mulai ingat dari diri kita dulu, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Saya sering katakan tidak akan lepas dari dosa. Coba mata saja, dari mata ini akan ditanya, fungsi mata apa? Itu sudah keliru kita. Kalau cuma melihat, itu hewan pun melihat. Pasti beda antara orang beriman dengan bukan beriman, atau bukan dengan hewan. Harus beda. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Kata Allah, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada orang beriman yang merasa punya iman, perhatikan, lihat yang baik-baik. Anda tak mampu melihat yang baik, perhatikan. Ini fungsi pandangan, ini melihat yang baik-baik. Selama hidup kita berapa digunakan pada yang tidak baik? Jangankan selama hidup, dari bangun sampai sekarang siang. TV yang dilihat yang tidak baik, di jalan yang tidak baik, keseharian barangkali ada terlewat yang tidak baik. Itu baru mata, belum telinga, belum lisan, sampai ujung kaki, belum tangan. Barangkali ada proyek yang ditandatangan tidak jalan, ada hal yang tidak baik terjadi, ada lisan yang tidak menyenangkan. Belum sebagai seorang ayah, sebagai seorang istri, coba lihat berapa kali melakukan kesalahan. Sebagai seorang anak, sebagai seorang tetangga, berapa kali mencela tetangga Anda. Sebagai seorang pegawai, berapa kali Anda misalnya meninggalkan kewajiban yang harus dilakukan, telat datang, cepat pulang, tidak sesuai jam kerjanya dan sebagainya. Itu kan salah. Itu salah, itu keliru. Dalam hal yang tidak dibenarkan. Bagaimana kita bisa menegakkan konstitusi kalau kita melanggar konstitusi sendiri? Mustahil, ya. Nah karena itu coba tangisi, ya Allah salah saya, keliru saya, ya Allah Tuhan saya. Begitu Anda sujud. Bahkan Nabi setelah salat itu masih mengucapkan, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, innaka afuwwun pemaaf. Hamba salah ya Allah. Kau mencipta yang selalu meminta maaf, mohon maafkan hamba. Tinggalnya. Coba belajar menangis ya. Belajar menangis. Anda nggak bisa nangis malam ini, besok Anda usahakan. Nggak bisa lagi besoknya. Nggak bisa lagi Anda tangis diri Anda yang belum bisa menangis. Orang lain bisa, kenapa Anda tidak? Baik, jadi ini poin. Seketika ketika jatuh air mata, benar cara kita mengucapkannya, menyampaikannya, maka kata Nabi, "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Diampuni semua dosanya sampai malam itu terjadi. Sepanjang bukan dosa besar. Awas hati-hati dalam hal ini. Malaikat Jibril sampai turun dari langit, saking penting. Nabi akan khutbah di mimbar Nabi itu ada 3 tangga, 3 mimbar kan. Begitu turun, naik tangga pertama, turun Jibril mengatakan kalimat ini, "Bu'dan rahiman farajul." Sungguh keterlaluan dan celaka, jauh dari rahmat Allah. Liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Orang yang sudah disampaikan ke bulan Ramadan tapi tak mampu diampuni dosanya, itu orang celaka. Jauh nih. Kalau Anda ditawari cuma setengah menit, silakan berampun, kami ampuni, kata Allah bisa. Itu wajar kalau terlewat. Ini 30 malam dibentangkan oleh Allah, 30 siang masih nggak bisa digunakan juga. Sesuatu yang sudah maksimalkan. Sudah selesai. Baik, saya tahan sebentar. Saya berikan waktu, ada 5 menit untuk selesai. Kita ada yang mau bertanya? Baik, kalau tidak ada, fokus ke sini. Ada amalan penting yang mau saya sempurnakan. Ya, mudah-mudahan ini kita bisa maksimal. Untuk khususkan waktu sahar. Ini barangkali dari pemirsa. Kalau Anda bisa lakukan ini, itu pahala yang diberikan langsung disebutkan oleh Quran itu lebih besar dibandingkan dengan surga. Dan itu hanya terjadi saat Ramadan salah satu ini. Sahar, waktu singkat menjelang fajar, kisaran 20 sampai 30 menit saja. Waktunya disebut dengan sahar, ya. Jamaknya disebut dengan ashar. Oke, pelan-pelan. Fokus. Seluruh aktivitas yang dikerjakan di waktu sahar ini itu dinamakan dengan sahur. Oke, di sahur itu nama aktivitasnya. Mau Anda makan, berdoa, berzikir, itu sahur namanya. Ya, jelas ya? Di sahur itu bukan hanya makan. Kenapa disebut dengan makan sahur? Dalam hadis tasahharu fa inna fis sahuri barakah.
makanlah Anda di waktu sahar. Ya, cara menerjemahkan ini. Jadi kalau Anda ingin makan sahur, maka waktunya dilakukan di waktu sahar. Kisaran 20 menit sampai 30 menit sebelum fajar. Jadi kalau fajarnya, subuhnya, misal jam 4.35 sekarang, ya sahurnya sekitar jam 4. Kalau jam 3, setengah 3 itu bukan sahur. Ingat betul, itu bukan sahur. Itu sama nilainya dengan Anda makan jam 10 malam, jam 11 malam. Dan pahala sahurnya nggak ada, hanya menghasilkan energi saja menambah kekuatan. Tapi sahurnya nggak ada. Dia berpahala ini 30 menit sebelum fajar. Kadang-kadang kan suka diingatkan ya setengah 3, jam 3 kan dari masjid sudah keluar sahur ya. Anda kasih tahu besok belum ya. 30 menit hilang. Oke, satu makan sunnahnya. Lihat kata Nabi, lihat perhatikan betul ya. Kenapa Nabi menganjurkan makan di waktu sahur? Kata Nabi, fa inna fis sahuri barakah. Kalau Anda bisa kerjakan ini, ada barakah. Barakah itu bertambah manfaat. Ada sesuatu nilai yang bertambah. Bisa. Oke, sekarang kita misalnya subuhnya 4.35. Maghribnya misalnya 17.55. Bisa saja. Berapa jam kita menahan lapar haus? Bisa, kalau lah misal saja 12 jam bisa. Ya, 12. Kalau Anda makan setengahnya dari sini sebelumnya, ya, berarti kurang lebih Anda 13 jam setengah ya. Tapi kalau Anda tambah jam 3, setengah 3 sudah makan, berarti lebih banyak nahannya. 14 jam, 15 jam, ya. Itu tidak mudah. Tidak mudah. Dampaknya apa? Ketika energi semakin kekurangan, lemah seringkali datang, lemah dirasakan, bawaannya pasti amal berkurang. Kebanyakan tidur. Kantor tidur, kan? Walaupun lebih tenang ya, lebih tenang. Saya paling tenang kan musola ya, atau masjid. Saking tenangnya begitu masuk, lap gitu ya. Ini. 2, saya cepat. Saya mau tutup di sini. Ini amalan sangat penting. Amalan sangat penting dan mohon Anda bisa lakukan. Kalau bisa begini, Anda bagi 2. Jadi 20 menit pertama makan, 10 menit terakhir untuk mengerjakan yang ini. Istighfar. Mohon ampunan. Jadi kalau sudah masuk waktu sahur, 10 menit sebelum fajar, rumus Qurannya perbanyak istighfar. Quran surah ke-51 ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan ketika masuk di waktu-waktu sahur ini, ada di antara hamba-hamba Allah mereka sering beristighfar. Perhatikan apa yang Anda bisa peroleh kalau Anda bisa melakukan ini. Kata Allah dimulai dari ayat ke-15. Pertama Anda akan mendapatkan surga yang sangat indah, di taman surga namanya. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sebagian dari orang takwa akan tinggal di taman surga. Apa keistimewaan dengan surga yang lain? Di sini Anda bisa melihat Allah tanpa hijab langsung. Kun fayakun, itu lihat di akhirat. Ada di Quran surah 75 ayat 22 sampai 23. Posisi paling kiri sebelah atas. Ya. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ada orang yang wajahnya berbinar-binar. Bukan karena masuk surga. Ila rabbiha nadhirah, karena bisa langsung melihat Allah tanpa hijab. Dan yang kasih langsung Allah kalau butuh apa-apa. Kun fayakun ada. Kalau surga lain tidak. Ya, wildanun mukhalladun, ada butuh minum, ada pelayan surga. Perempuan pangeran surga, laki-laki beda di surga. Di aqwabi wa adariqa wa kasim min ma'in. Bahkan gelasnya dilapisi oleh lapisan emas yang luar biasa kesebukian yang berkilau. Belum pernah dilihat di muka bumi, didengar atau terlintas dalam benak kita. Itu Allah yang layani langsung, insyaallah. Maksudnya diberikan langsung tanpa perantara. Dan ini lebih hebat dibandingkan dengan surga biasa. Jadi saran saya, bahasa Qurannya begitu masuk ke waktu sahur menjelang fajar, cobalah lakukan. Kata Quran mereka beristighfar. Kalau mereka itu satu atau dua? Banyak. Maksudnya ini petunjuk ya, jangan cuma sendirian. Anda bisa hadirkan keluarga. Kenapa tidak Anda lakukan? Misal malam ini coba ya. Begitu selesai makan, Anda duduk sebentar dengan keluarga, mulai ayahnya bicara kan. Mohon maaf kalau selama ini papa kurang maksimal dalam membina maafkan. Belum sempurna jadi seorang ayah. Maafkan, tolong doakan Bapak supaya rezeki yang dibawa itu halal, dijaga kesehatan. Ya kalau sekiranya Bapak lebih pulang duluan lebih cepat dibanding kalian, mohon saya doakan. Mamanya satu, mamanya juga demikian, mohon maaf belum sempurna di rumah tangga. Yang paling indah ketika anak Anda mengatakan, Paman maafkan kami, belum bisa jadi anak-anak yang saleh, belum bisa memberikan mahkota di akhirat nanti karena belum hafal Quran macam-macam. Itu suasana rumah tangga enak Pak. Nah, begitu air mata mengalir, ya Allah ampuni kami ya Allah. Ya Allah ampuni kami ya Allah. Ya Allah ampuni kami ya Allah. Tiba-tiba Allahu Akbar, ampunan Allah diturunkan pada satu keluarga. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ini rumus Quran surah 3 ayat 31. Jika Anda punya permohonan, Anda tidak mampu sampaikan karena singkatnya waktu berbanyak istighfar. Orang yang sering istighfar itu kemuliaan kedua, Allah akan cepat menjawab doanya bahkan sebelum dia panjatkan. Sebelum dipanjatkan, Allah kabulkan. Karena itu, mudah-mudahan ini bisa dimaksimalkan. Setidaknya untuk malam ini,
Karena harus ingat betul ya, setannya kadang-kadang luar biasa, kayak terbangnya tinggi. Kita baru mau mulai, dia sudah candain itu, bisa jadi begitu. Ibu mau mulai, Pak, maafkan Pak, selama ini banyak kesalahan. Emang, karena nggak nyambung, lambat, tapi nggak apa-apa. Kita lanjutkan dulu, lanjutkan. Jelas di sini? Baik, saya ulangi sebentar, maaf, pokoknya saya jelas? Baik, kalau memang sudah jelas, dirasakan jelas dan terang, maka saya sampaikan hukum Quran surah kelima Al-Maidah ayat 100. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang masih merasa punya iman, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Kalau orang yang sudah jelas disampaikan, maka jangan banyak dipertanyakan. Khawatir pertanyaan itu menjadikan orang yang jelas semakin tidak jelas. Itu hukum Quran. Baik, ada pertanyaan? Yang punya hak untuk bekerja ada kewajiban di situ. Saya berikan apa ini saya tidak tahu kita ada berapa jumlahnya, tapi kami bawakan ada sekitar 3 pack dari mobil ini. Kita bisa bagikan insya Allah. Ini buku kami tentang puasa, dari analisis dari ayat Quran dan petunjuk singkat dalam praktis berpuasa. Nanti silahkan ada di antara Anda yang bisa bantu kami, mobil yang dibawakan dan kita bisa dibagikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini gratis, tidak ada biaya, jadi kami bagikan. Dan ini memang buku wakaf yang kami niatkan. Sudah ada kami masuk dan itu akan disedekahkan lagi. Jadi tidak ada biaya sama sekali ya.